Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pelajaran sejarah peminatan ya. Walaupun masih dalam keadaan belajar dari rumah ya sekarang itu. Nah, kita masuk ke pembahasan minggu yang selanjutnya ya. Setelah minggu kemarin kita belajar mengenai yang namanya Angka baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. ya. Terima kasih ya Haris sudah memimpin teman-temannya untuk melaksanakan berdoa. Nah, jangan lupa kalian juga isi yang namanya presensi atau daftar kehadiran ya. Bapak lihat kemarin masih hanya beberapa, belum semua orang mengisi yang namanya daftar hadir. Nah, sekarang kalian jangan lupa ya untuk mengisi presensi atau daftar hadir. Nah, Bapak akan seperti biasa ya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, maka kita ada yang namanya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu tentang apa? ASEAN. Tentang ASEAN ya, kata Salsa tadi yaitu materinya itu sekarang tentang ASEAN. Tapi sebelum masuk ke materi ASEAN, kita kan minggu kemarin sudah belajar tentang gerakan non-blok ya, gerakan non-blok atau sering disingkat dengan GNB ya. Minggu kemarin sudah tuh kita belajar. Kalian sudah lihat videonya, terus kalian masing-masing orang atau masing-masing kelompok sudah berdiskusi tentang materi ini ya. Kenapa kita itu harus sekarang belajar tentang ASEAN? Tujuannya apa? Nah, ini tujuan kita sekarang belajar mengenai ASEAN supaya kalian itu bisa menganalisis tentang latar belakang dari berdirinya ASEAN. Lalu tujuan kita belajar selanjutnya itu yaitu supaya siswa mampu menelaah siapa sih tokoh-tokoh dari pendiri ASEAN itu. Jadi ASEAN itu pasti ada yang mendirikannya siapa. Lalu kalian juga diharapkan bisa untuk menganalisis peran dari bangsa Indonesia, dan melalui studi literasi kalian juga bisa untuk mengevaluasi kira-kira dengan Indonesia aktif di ASEAN itu apa sih keuntungannya bagi Indonesia. Nah, itu kan ini semua sudah Bapak bagi ke dalam pembahasan dari beberapa kelompok yang akan kalian diskusikan nanti ya lewat WA grup kalian ya. Nah, itu nanti Bapak tayangkan tentang video pembelajaran Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Ini ternyata ASEAN itu seperti ini, terus negaranya itu seperti ini. Nah, akan lebih Bapak jelaskan lagi di dalam PowerPoint yang akan Bapak tampilkan. Nah, ini kan tadi bilang suaranya agak kedengaran atau apa ya. Nah, ini supaya lebih kelihatan, sekarang Bapak tampilkan PowerPoint-nya. Nah, kelompok kalian ya, yang kemarin tuh udah Bapak share nama kelompoknya, terus materi kelompoknya juga sudah ada. Nanti tinggal kalian lihat aja ya materinya itu seperti apa ya. Kalian bisa di sana itu kalian
membaca ya, membaca, kalian itu mengamati ya, lalu kalian itu nanti diskusikan sama teman kalian materi. Contoh, kelompok 1 itu kan materinya itu tentang latar belakang dari ASEAN. Nah, dari latar belakang ASEAN itu kalian diskusikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 mau menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN itu ada 5, terdiri dari 5 perwakilan negara. Terus siapa saja sih pendiri ASEAN tersebut? Yang pertama dari Indonesia yaitu Adam Malik. Adam Malik merupakan tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 22 Juli 1917 di Pematang, Siantar, Sumatera Utara dan meninggal pada tanggal 5 September 1984 di Bandung, Jawa Barat. Adam Malik menjadi wakil Indonesia pada saat diselenggaranya Deklarasi Bangkok yang merupakan cikal bakal berdirinya ASEAN. Beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia ketika mendatangani pembentukan ASEAN. Beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia tergabung dalam ASEAN. Negara kita jadi lebih gampang kalau ingin melakukan perdagangan dan investasi sesama anggota ASEAN. Yang dimaksud lebih gampang adalah peraturannya lebih mudah, biaya impor yang dikurangi biar lebih murah, dan kuota barang yang diimpor boleh lebih banyak daripada biasanya. Saya Sri Sylvia, jadi kesimpulannya yaitu karena Indonesia tergabung dalam ASEAN, negara Indonesia menjadi lebih mudah dalam melakukan perdagangan dan investasi terhadap negara lain. Dampak Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN akan memperkuat perdagangan dan mendatangkan kemakmuran. Kerjasama dalam bidang ekonomi itu dapat berupa pertukaran barang dan jasa. Dalam bidang politik, dampaknya adalah menjadi disegani oleh negara lain yang meliputi keamanan kawasan, kesatuan, dan sentralisasi. Kita mulai dari kelompok 1, nomor absen 3, Amelia Kartika. Ada nggak Amelia Kartika? Mana Amel? Ada Amel, mana Amel? Coba lihat. Amel. So, Amel, tadi hasil diskusinya apa, Mel? Kelompok Amel. Persamaannya persamaan letak geografis, terletak di antara pulau benua dan samudra. Ya. Terus persamaan dasar kebudayaan, karena apa sih kebudayaannya dalam bahasa dalam kehidupan. Terus persamaan nasib juga, negara Asia Tenggara kan pernah dijajah oleh bangsa Barat kecuali Thailand. Ya. Terus Aduh, siapa? Ya, apa Riz hasil diskusinya, Riz? Jelasin, Riz. Jadi naon? Jadi ada 5 tokoh pendiri ASEAN. Tahu ya, Riz? Yang pertama ada Malik, Ya. Menteri Luar Negeri Indonesia. Terus? Nomor 2 Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak di mana, Dari Riz? Indonesia. Materi apa ilmu apa yang kalian dapatkan dari pelajaran yang sekarang? Nah, ini baru ada yang masuk nih, Pina. Agak Pina. Pina, Pak. Ya, Pina. Pina baru masuk. Apa kira-kira kesimpulannya, Pin? Enggak, Pak. Tadi HP-nya mati, Pak. Jadi keluar sendiri. Tadi udah masuk. Oke, iya gak apa-apa. Ayo Pina, kira-kira apa Pina? Ilmu yang Pina dapatkan yang pelajaran didapat dari pembelajaran ASEAN ini, kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Ya. Terus juga dengan Indonesia mengikuti ASEAN, Indonesia menjadi negara yang ditakuti oleh negara Asia Tenggara. Disegani mungkin ya, bukan ditakuti ya. Disegani, Pak. Ya. Terus apa ya? Oh, apa lagi? Ngeblank, Pak. Ngeblank. Oh, pengen.
Coba itu dari Pina ya, kesimpulan dari saya dapatkan Pina. Yaitu kita bisa mengetahui tentang peran ASEAN dan dibentuknya ASEAN atau latar belakang dari ASEAN. Nah itu, jadi dimulai dari awal dibentuknya, perannya, ya apa sih ASEAN itu, apakah penting atau enggak, sekarang itu ASEAN itu penting atau enggak, nah itu ya, maka Bapak simpulkan ya, Bapak ambil materi sekarang itu, jadi hasil dari kesimpulan kalian itu bahwa ternyata kita berdoa dalam hati. Terima kasih Yaris sudah memimpin temannya untuk berdoa. Nah jangan lupa kalian laksanakan tugasnya, kalian diskusikan sama kelompoknya tugasnya apa aja. Untuk materi minggu depan ya, kalian baca lagi materi minggu depan mengenai kerjasama negara utara dan selatan. Semuanya ada, kalau kalian bingung ada di LKS kalian ya, nih ini pas di LKS kalian kelas 12 sejarah peminatan ada tentang kerjasama negara utara dan selatan di bab terakhir ya. Nah kalian bisa bisa kalian baca-baca ya. Nah itu seperti itu, dicukupkan aja pembelajaran sekarang. Terima kasih. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ya, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. Ya.